Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ahibbati ikhwani wa akhawati fillah, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Pada malam yang mulia ini kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam pertemuan yang kita mengharap mudah-mudahan Allah Ta'ala meridhai dan memberkahi kita. Walaupun di dalam acara dalam rangka untuk melepaskan penat dan sedikit refreshing dan sedikit untuk melenturkan otot dan urat saraf yang ada pada diri kita, maka kita jadikan pertemuan ini lebih bermanfaat lagi, yaitu dengan kita mengisi sedikit daripada kajian yang berkaitan dengan agama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita, dan mudah-mudahan pula Allah Ta'ala senantiasa memberi kita taufik untuk selalu menetapi di dalam kebaikan, menetapi di dalam kebenaran. Karena kita tahu di zaman kita ini adalah zaman yang penuh dengan fitnah. Sedikit sekali di antara manusia ini yang selamat daripada fitnah, baik itu fitnah syahwat maupun fitnah syubuhat. Ahibbati ikhwani wa akhawati fillah, a'azakumullah. Pada kesempatan malam yang mulia ini kita insyaallah Ta'ala akan mempelajari satu hadis yang insyaallah Ta'ala hadis ini adalah hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Dari Nabi beliau mengatakan, qulna li nabiyillahi, qulna ya Nabi Allah, man khairun nas? Qala dul qalbil mahmum wal lisanis sadiq. Qala ya Nabi Allah, qad arafna al lisanu sadiq, famal qalbul mahmum? Qala at-taqiyyun naqi alladzi la ithma fihi wala baghya wala hasad. Qala qulna ya Rasulullah, faman ala atharihi? Qala alladzi yasna'ud dunya wa yuhibbul akhirah. Qulna ma na'rifu hadha fina illa Rafi' maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faman ala atharihi? Qala mu'min fi khuluqin hasan
Qulna amma hadha fafina. Dikatakan dari Abdullah ibn Amr ibn al-As, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Beliau berkata, kami berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Allah, siapakah manusia yang terbaik? Manusia yang paling utama. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dul qalbil mahmum wal lisanis sadiq. Orang yang punya hati yang mahmum dan lisan yang jujur. Para sahabat berkata, kami telah mengetahui apa itu lisanus shadiq. Maka apakah yang dimaksud dengan al-qalbul mahmum? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, at-taqiyun naqi. Qalbun mahmum artinya adalah hati yang taqi, naqi. Hati yang bertakwa, hati yang bersih, yang tidak ada dosa di dalam hati itu, tidak ada kezaliman dan tidak ada rasa hasad. Berkata Abdullah ibn Amr, kami berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang ada di dalam jejak orang seperti itu? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang membenci dunia dan mencintai akhirat. Kami mengatakan, tidaklah kami mengetahui yang seperti ini pada kami kecuali Rafi' maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faman ala atharihi, siapa orang yang ada di atas jejak orang seperti itu? Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin di dalam akhlak yang baik. Kami berkata, adapun yang ini maka ada pada diri-diri kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Mundhiri di dalam Targhib Tarhib dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Di dalam hadis yang mulia ini adalah hadis yang berkaitan dengan manusia yang terbaik, manusia yang sempurna, seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesempurnaan manusia seperti diungkapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ada pada dua perkara. Perkara yang pertama berkaitan dengan hati, perkara yang kedua berkaitan dengan lisan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, manusia yang terbaik itu adalah dul qalbil mahmum, orang yang memiliki hati yang mahmum. Makna mahmum dari khammama atau khamamtu al-bait, artinya kanastul bait, yakni membersihkan, menyapu. Qalbul mahmum artinya hati yang telah disapu, hati yang telah dibersihkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang paling baik itu adalah orang yang hatinya dibersihkan, yang hatinya bersih dan lisannya jujur. Ini mengingatkan kita kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuh.
tidaklah lurus benar keimanan seseorang itu, seorang hamba, sampai lurus hatinya. Sampai lurus hatinya. Dan tidaklah lurus hatinya sampai lurus lisannya. Maka antara iman dan hati dan lisan adalah sesuatu yang harus selaras. Orang yang imannya lurus, maka hatinya lurus. Orang yang hatinya lurus, pasti lisannya lurus. Dikarenakan lisan itu adalah turjumanul qalb. Lisan itu adalah penterjemah daripada hati. Oleh karena itulah para sahabat Nabi SAW bertanya kepada Rasul SAW, al-lisanu shadiq nahnu na'rifuhu. Lisan yang jujur kami tahu. Bagaimana lisan yang jujur? yakni lisan yang jujur adalah lisan yang tidak berdusta. Lisan yang tidak berdusta dan tidak menipu. Lisan yang mengatakan kebenaran. Lisan yang tidak berkata kecuali kebaikan. Ini lisan yang jujur. Wamal qalbul mahmum. Apa yang dimaksud dengan hati yang mahmum? Maka Nabi SAW menyifati hati yang mahmum, hati yang bersih. Dikatakan oleh Nabi SAW, yang dimaksud dengan hati yang bersih itu adalah at-taqi. Yang pertama adalah hati yang bertakwa. Rasul SAW menyifati hati itu bertakwa karena memang tempatnya takwa itu ada di dalam hati. Takwa itu tempatnya bukan di lisan. Takwa itu tempatnya bukan di amalan. Amalan itu adalah efek daripada takwa. Lisan itu adalah efek daripada takwa, tapi takwa itu sendiri ada di dalam hati. Maka dari itulah takwa yang benar adalah takwa yang dilandasi dari dalam hati, bukan takwanya orang-orang munafikin. Makanya dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan iyyakum wa taqwal munafiqin. Hati-hatilah kalian daripada takwanya orang-orang munafik. Berusaha menjaga lisan, berusaha menjaga amalan-amalan, tapi tidak menjaga hati. Makanya Allah tabaraka wa ta'ala yang pertama kali dilihat oleh Allah adalah hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kalian pada bentuk-bentuk kalian. Cantik, ganteng, tinggi, kecil dan lain sebagainya. Hitam, putih, merah. Allah tidak lihat. Wala ila amwalikum, tidak juga pada harta-harta kalian. Akan tetapi Allah melihat pada hati kalian. Inilah yang menentukan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Dan hisab nanti pun, sesungguhnya hisab itu bukan hisab pada amalan, tapi hisab pada hati. Hisab yang dilakukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala ketika kita menemuinya nanti, bukanlah hisab amalan sebatas amalan saja, tidak. Tapi hisabnya adalah hisabul qulub, hisab hati. Coba kita lihat orang yang mati syahid, yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, awwalu man tus'aru bihim an-naru yaumal qiyamah. Orang yang pertama kali dibuat memanaskan api neraka pada hari kiamat
3 orang. Secara amalan mereka adalah orang-orang yang berbuat amal saleh, yang tidak main-main. Mujahid fi sabilillahi hatta ustushhida. Rajulun ta'allamal Quran wa 'allamahu wa qara'al Quran. Rajulun tasaddaq rajulun atahu Allahu malan la yatruk sabilan min subulil khair illa anfaqa fihi min amali min mali. Semua amal kebaikan dia kerjakan. Tapi ketika hisabul qulub, apa yang terjadi? Gagal seluruhnya. Maka takwa itu mahalluhul qalb, letaknya ada di dalam hati, seperti yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini, takwa itu ada di sini. Tidak ada yang tahu tentang takwa kecuali Allah, kecuali diri kita dan Allah tabaraka wa ta'ala. Orang bisa berpenampilan, orang bisa menunjukkan segala sesuatu, akan tetapi takwa Allah yang tahu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita tidak bisa membuat tazkiyah tentang hati seseorang, tapi kita membuat tazkiyah tentang zahir yang nampak daripada seseorang. Inilah sifat yang pertama, yakni sifatnya hatinya bertakwa. Sifat orang yang hatinya bersih, hatinya bertakwa. Yani yakhafullah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dampak daripada takwa itu adalah fi'lil awamir wa tarkin nawahi. Dampaknya adalah mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hanya dampak. Yang hakikat sebenarnya adalah takwa di dalam hati itu. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sifat hati yang mahmum yang kedua dikatakan oleh Rasul an-naqi, yang bersih. Bersih. Yang disifati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, alladzi la itsma fi, tidak ada dosa padanya. Inilah yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita menghadap kepadanya. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak bermanfaat, harta maupun keturunan, kecuali orang yang mendatangi Allah dengan hati yang bersih. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengatakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah berbahagia orang yang membersihkannya dan telah merugi. Khaba wa khasir, orang yang dassaha mengotorinya. Maka membersihkan jiwa itu dengan apa? Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, membersihkan jiwa itu, membersihkan hati itu dengan apa? Dengan menolak kemaksiatan, ditolak syubhat, ditolak, tidak mau menerima. Maka ketika hati itu bisa menolak kemungkaran, bisa menolak kemaksiatan, bisa menolak syubhat, nukitat fihi nuktatan baydha, dititikkan padanya titik yang putih. Sebaliknya ketika ia mengamalkan kemaksiatan, ia menerima syubhat, nukitat fihi nuktatan sauda. Maka membersihkannya adalah dengan kita menjaga hati dari perbuatan dosa dan maksiat, dan menjaga daripada syubhat. Maka dengan itulah menjadikan kita la itsma fihi wala la itsma fihi, tidak ada dosa. Dan kemudian dengan kita membersihkan dengan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan a'malil mukaffirat,
dan amalan-amalan yang menghapuskan dosa. Kathratul khuta ilal masajid, salawatul maktubah, al-jum'ah ilal jum'ah, Ramadan ila Ramadan, al-umrah ilal umrah, semua itu adalah kafarat. Maka dengan cara semacam itulah kita membersihkan dosa kita. Ramadan ila Ramadan. Maka ini cara. Kemudian dosa itu tidak akan, atau hati itu tidak akan pernah bersih. Hanya karena kita membersihkan diri daripada hubungan kita dengan Allah. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la baghya wala hasad, tidak ada kezaliman kepada sesama dan tidak juga ada iri hati. Tidak ada kezaliman kepada sesama. Maka di antara kita, bukan hanya kita itu dituntut untuk jujur kepada diri kita, tapi kita juga jujur kepada orang lain. Kita tidak boleh mendolimi, apalagi menyerang dengan kata-kata maupun menyerang secara fisik. Maka kedoliman apapun bentuknya itu adalah dosa. Dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-dulmu dulumatu yaumal qiyamah. Kedoliman itu adalah kegelapan yang nanti akan terjadi pada hari kiamat. Maka kita akan dimintai pertanggungjawaban daripada setiap kedoliman yang kita lakukan. Wala hasad. Hasad, kita tahu hasad. Apakah hasad itu? Hasad itu hanya perasaan yang ada pada diri kita. Tidak ada upaya dari kita. Hanya kita tidak suka seseorang ada di atas nikmat Allah. Dan kita menginginkan dari niat hati kita agar supaya orang itu hilang kenikmatan yang ada pada dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam halikotud din. Dikatakan halikoh. La aqulu halikotus syar. Aku tidak mengatakan diam yang mencukur rambut. Tapi halikotud din. Ia adalah mencukur ad-din, agama. Tahu maksudnya agama? Amalan. Karena ad-din itu diitlaqkan pada makna amalan, amalan atau jazaul amal. Seperti yang dikatakan oleh Allah, Malik yaumiddin. Yaumuddin, yakni Maliki yaumiddin, hari pembalasan. Lakum dinukum waliyadin, sama dengan lana a'maluna walakum a'malukum. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-hasad, iyakum wal hasad, fa innal hasada ta'kulu hasanat kama ta'kulu an-nar al-hatab. Hati-hatilah kalian daripada sifat hasad, karena hasad itu akan memakan kebaikan, amal-amal kebaikan kita. Akan habis dimakan oleh hasad sebagaimana api memakan kayu bakar. Maka inilah orang yang baik itu adalah orang yang hatinya bersih. Maka di sini kita banyak memiliki hubungan di antara kita, di antara sesama kita, hubungan antara kita dengan Allah. Kita mengharap mudah-mudahan hubungan kita dengan Allah hubungan yang baik. Tapi kadang-kadang kita lupa tentang hubungan sesama kita. Yang paling pokok adalah hubungan di antara orang yang paling dekat dengan istri. Istri yang ada di samping kita. Sahibu bil jamb, teman yang ada di samping, yaitu istri kita. Kadang-kadang
Orang bisa baik, soleh, taat kepada orang lain luar biasa, akan tetapi hubungannya dengan istrinya, dengan keluarganya sangat buruk. Oleh karena itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menuntut khairukum li ahlihi. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang paling baik untuk keluargaku. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan orang yang pintar berbicara, pintar memberikan nasihat, akan tetapi beliau kemudian tidak mengamalkan. Tidak, makanya Rasul mengatakan, wa ana khairukum li ahli. Aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Makanya tidak ada istri-istrinya Rasul, anak-anaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Rasulullah kecuali mereka melihat Rasul adalah sebaik-baiknya suami, sebaik-baiknya bapak. Itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita. Demikian pula dengan sebagai seorang teman, kita dituntut untuk menjadi teman yang baik. Sebagai saudara seiman, kita dituntut menjadi orang yang baik. Makanya di dalam Islam, kebaikan hati menunjukkan kepada kebaikan perbuatan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seseorang perempuan yang rajin beribadah, rajin sholat, rajin puasa, tapi tetangganya tidak merasa aman, dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Fa innaha min ahlin nar. Sesungguhnya dia dari penduduk api neraka. La ya'man jaruha bawa'iqoha. Tidak merasa aman tetangganya daripada gangguannya. Makanya inilah. Kemudian yang kedua adalah lisanus shadiq, lisan yang jujur. Lisan yang jujur. Sebab orang kalau sudah memiliki dua perkara ini, hati bersih, lisan jujur, amalannya pasti baik. Tidak ada orang yang hatinya baik, lisannya jujur, kemudian keluar amalan yang buruk. Tidak ada. Makanya Nabi menjamin orang yang paling baik adalah orang yang hatinya bersih dan lisannya jujur. Maka kemudian para sahabat setelah mendapatkan penjelasan dari Rasulullah tentang dua perkara ini, para sahabat bertanya, "Man ala atharihi?" Siapa yang ada di atas jejaknya orang yang memiliki sifat itu? yakni orang yang gambaran yang simple saja ya Rasulullah. Siapa yang ada di atas sifat itu ya Rasulullah? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, gambarannya juga simple katanya Rasul. Alladzi yashna'ud dunya, orang yang membenci dunia. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus. Syani'aka yakni yashna'ud dunya, membenci dunia, membenci syurur ad-dunya, jeleknya dunia, dan membenci fitnah-fitnah daripada dunia. Yani dunia ini bukan dibenci pada zatnya, tapi pada kemadharatan yang ditimbulkannya. Maka ia membenci. Wa yuhibbul akhirah, dan mencintai akhirat dengan amal untuk akhirat. Maka inilah dengan zuhud kepada dunia. Maka dari itu, kalau ada orang yang masih menaruh rasa cinta yang besar kepada dunia, tapi dia tidak beramal dengan akhirat, kemudian ia mengaku baik, sesungguhnya di sini ada tanda tanya.
Karena seperti dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang baik itu orang yang tidak memiliki rasa cinta kepada dunia. Bukan berarti tidak punya dunia. Makanya zuhud itu dikatakan oleh para ulama, zuhud itu bukan orang anti dunia. Zuhud itu bukan orang anti dunia. Tapi orang yang dunia ada di genggamannya, tapi hatinya tidak untuk dunia. Tapi orang yang tidak punya dunia, dunia nggak ada pada dia. Dia hidup melarat, tapi hatinya mengejar dunia. Itu bukan zuhud. Orang yang zuhud itu adalah dunia ia miliki. Ia miliki, akan tetapi hatinya tidak pernah mencintai dunia, sehingga ia mempergunakan dunia untuk akhiratnya. Tapi orang yang miskin, tidak punya harta, tidak punya ini, dia sudah tidak punya dunia, tapi hatinya justru terus mengejar kepada dunia. Itu bukan zuhud. Zuhud itu adalah seseorang punya dunia, tapi ia tidak cinta kepada dunia, sehingga ia bebas. Seperti yang dikatakan oleh Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kanatil akhirah niyatuhu, barang siapa yang akhirat itu adalah niatnya, jama'allahu amrahu, Allah akan satukan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, dan Allah jadikan kecukupan ada di dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan ia didatangi oleh dunia sedangkan dunia dalam keadaan hina. Yakni dunia itu ngemis untuk diambil. Wahai, ambillah aku. Yakni sedangkan orang lah, aku tidak perlu dunia. Yakni dunia yang mengemis kepada kita, bukan seperti orang yang mana kebanyakan orang adalah mengemis dunia. Tapi orang yang zuhud, dunia itu datang kepada orang yang zuhud dalam keadaan mengemis agar diambil. Maka seperti itulah alladzi yashna'ud dunya, orang yang membenci dunia, wa yuhibbul akhirah. Yashna'ud dunya, dengan ia menjauhi segala perkara-perkara yang menyebabkan fitnah terhadap dunia, dan yuhibbul akhirah, dengan ia beramal untuk akhirat. Maka ketika dikatakan seperti itu, para sahabat bertanya, laisa fina, tidak ada yang seperti ini pada diri kami, yakni kami, kecuali satu saja, katanya, Rafi' ibnu Khadij, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waman ala atharihi, kemudian siapa yang ada di atas jejaknya ya Rasulullah, orang yang seperti itu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al mu'min fi khuluqin hasan, seorang mukmin yang ada di dalam akhlak yang baik. Praktisnya orang yang seperti dikatakan oleh Rasul itu adalah orang yang memiliki keimanan yang sempurna dan orang yang memiliki akhlak yang baik. Inilah akhlak yang baik. Pada akhirnya semua ajaran agama ini membawa kita kepada akhlak yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima orang yang mengaku dirinya mengikuti Allah tabaraka wa taala kemudian ia tidak memiliki akhlak yang baik. Oleh karenanya lah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Hanya saja aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka sekarang ini adalah saatnya kita mengintrospeksi diri kita. Kita yang selalu mengaku orang yang paling baik di dalam manhaj, orang yang paling baik, konsisten
di dalam kepengikutan kepada Rasulullah, orang yang selalu konsisten di dalam tauhid, orang yang selalu seperti itu di dalam agama kita, maka kita harus mengintrospeksi diri kita, memeriksa kembali sejauh manakah kebenaran yang sebenarnya ada pada diri kita. Karena orang yang baik itu dikatakan oleh Rasul adalah orang yang baik secara hati dan secara lisan. Kemudian yang pada ujungnya adalah seorang mukmin yang ada di dalam akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Al-mu'min fi khuluqin hasan. Maka ini adalah saatnya kita untuk mengintrospeksi diri seperti yang tadi telah kita sebutkan. Bagaimana kita harus berakhlak kepada sesama kita, dari mulai akhlak kepada istri, kepada anak-anak, kepada keluarga, kepada orang tua, kepada teman, kepada saudara dan lain sebagainya. Maka suri tauladan kita di dalam hal ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang ingin kita sampaikan pada kesempatan malam yang mulia ini, tentang hati yang bersih, tentang orang yang paling baik, paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang disebut sempurna itu adalah orang yang sempurna di dalam kebersihan hatinya dan orang yang sempurna di dalam kejujuran lisannya. Dan itu semua ada pada orang yang benar-benar membenci dunia dan mencintai akhirat. Dan itu semua ada pada orang mukmin yang ada di dalam akhlak yang baik. Ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, terutama bagi diri saya sendiri dan bagi diri kita sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.